Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Judul renungan pagi ini adalah Bangun dari Tidur. Roma pasal 13 ayat 10-14. Beginilah firman Tuhan. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Saudara-saudaraku, dunia yang kita hidupi hari ini ialah dunia yang sedang kehilangan kasih. Karena itu Alkitab berkata, kalau kita mau hidup dalam kasih, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat yang ke-11, hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Artinya semakin kita lebih menjadi dewasa, semakin kita lebih menjadi rohani, maka kita semakin menjadi target. Target untuk apa? Untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara-saudaraku, banyak orang meninggalkan Tuhan dan hidup dalam dosa pada hari-hari ini. Kenapa kita harus bangun dari tidur? Karena Yesus sudah mau datang yang kedua kali. Kita tahu bahwa harinya sudah tiba. Nah, kalau kita masih tidur, kita akan terseret pada kehancuran. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Banyak orang pakaiannya tidak sopan. Cara hidupnya tidak sopan. Berbicaranya tidak sopan. Kita harus hidup sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara-saudaraku, Alkitab adalah buku yang luar biasa. Kenapa? Alkitab ditulis pada awal abad pertama. Tapi yang disoroti persis seperti keadaan hari-hari ini. Orang suka ribut satu dengan yang lainnya. Orang suka bertengkar hanya karena iri hati. Tetapi ayat 14 berkata, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yang saya catat, yang paling mengerikan hari-hari ini, orang-orang yang cinta Tuhan tapi sedang dininabobokkan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya tidur. Tidur dalam kepahitan, tidur dalam kekecewaan, terkadang juga tidur dalam kenyamanan. Itu sebabnya jangan heran kalau setan coba menyerang saudara, mencoba menjatuhkan saudara, mencoba mau menggoyahkan rumah tangga saudara. Setan coba serang anak-anak saudara. Tapi hari ini saya mau berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Waktunya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini saya mau katakan, setan di bawah telapak kaki orang percaya. Amin. Alkitab berkata, lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari dari hidupmu. Berita baiknya, setan tidak pernah menang dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup setiap Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu, kata Alkitab di ayat 11, bangunlah dari tidur. Hal yang paling menakutkan buat gereja hari-hari ini adalah ketika orang-orang yang cinta Tuhan dalam posisi apa? Tidur. Saudara tahu singa? Singa itu menakutkan. Tapi kalau singa itu tertidur, tidak bisa berbuat apa-apa. Semenakutkan apapun, kalau saudara sedang tidur, semuanya aman. Maka
tanpa disadari ada banyak gereja, ada banyak orang percaya itu sedang tidur. Bagaimana kita tahu kalau gereja sedang tidur? Kenapa gereja sedang tidur? Yang satu tidak peduli sama yang lain. Gereja tidak mau bersatu. Pendeta satu menjelek-jelekkan pendeta lain. Yang satu menyerang gereja yang lain. Orang percaya cuma sibuk sama masalahnya sendiri-sendiri. Ingat, Tuhan memberi kamu sebuah misi. Katakan, saya punya misi. Setan tidak takut kepada saudara selama saudara ketiduran. Katakan, di dalam diri saya ada kuasa Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, Alkitab pernah bercerita, ada seorang ibu janda menangis. Kenapa dia menangis? Anak laki-laki satu-satunya mati. Buat kepercayaan adat Yahudi, ibu ini punya dua masalah. Yang pertama, dia bakal hidup sendirian. Dan yang kedua, ibu ini akan dijauhi karena dianggap membawa sial. Siapapun yang dekat dengan dia pasti mati. Suaminya mati. Sekarang anak laki-lakinya mati. Dia sangat sedih. Sekarang dia harus bersiap untuk direndahkan orang, untuk dicemooh orang. Namun apa yang terjadi? Sambil menangis, saat dia keluar dari kota Naim, tiba-tiba dari arah berlawanan, ada rombongan yang sedang bersorak-sorai, dan yang memimpin rombongan itu adalah Yesus. Saudaraku, di mana ada Yesus, di situ ada sukacita. Amin. Lalu apa yang terjadi? Rombongan ini berjumpa dengan ibu itu di pintu gerbang kota Naim. Yesus tiba-tiba menatap ibu ini dan berkata, "Ibu, jangan menangis." Tiba-tiba dia pegang pengusung mayat, lalu dia berkata, "Berhenti." Tiba-tiba Yesus berkata, "Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah." Saudara-saudaraku, apa makna yang terkandung di dalam ayat ini? Di dalam diri anak muda ini ada banyak potensi luar biasa. Tetapi potensi itu tidak pernah bisa jadi, tidak bisa pernah terlihat, tidak bisa terbukti sampai dia bangun. Ada banyak gereja hari-hari ini, ada banyak orang-orang percaya hari-hari ini tertidur. Tertidur di tengah masalah, tertidur di tengah kekecewaan, tertidur di tengah kepahitan, tertidur di tengah persaingan, dan tertidur di tengah beratnya tanggung jawab kehidupan. Saudara-saudaraku, pagi hari ini saya mau berkata, saatnya kita bangun dari tidur. Katakan, saya harus bangun. Gereja membutuhkan saya, Tuhan membutuhkan saya. Sebab Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika orang percaya bangun dari tidur, ketika anggota-anggota Permata bangun dari tidur, saya yakin dan percaya gereja Lembah Dieng 3-6 bulan ke depan akan mengalami ledakan kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bangun Om Tante, bangun Bapak Ibu Saudara sekalian, bangun anak muda. Tuhan sedang mau pakai hidupmu untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Mari sepakat berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur, hamba percaya Engkau sedang bekerja untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam setiap kehidupan kami, orang-orang percaya. Balas memberkati gereja Lembah Dieng, balas memberkati tangan-tangan yang Kau pakai menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Balas memberkati Bapak Gembala kami dan seluruh keluarga besar dengan kuasa, sukacita, damai sejahtera yang daripada Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku
melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.